Assalamualaikum, Sugeng Rahayu, Sugeng Dalu para sedulur. Selamat malam buat semua saudara. Semoga diberi kesehatan selalu dan dimana dalam mencari rezeki selalu diberi kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Santai ngobrol, santai ngunjuk kopi. Monggo dulur ngopi. Santai berbagi kisah cerita yang dimana di perjumpaan sebelumnya di part 1 yang mengisahkan tentang kisah perjalanan atau kisah cerita tentang Gunung Lawu, Raden Brawijaya, raja terakhir Majapahit, saat melakukan perjalanan sebelum beliau moksa di puncak Hargodalam, Gunung Lawu, tentang alas Ketonggo, alas Rigati, terus banyaknya tempat-tempat patilasan. Memang Gunung Lawu sendiri mempunyai 1000 kisah, 1000 sejarah, legenda, mitos, misteri. Ya, namanya juga daerah pegunungan ya, apalagi memang Gunung Lawu merupakan jejak-jejak para leluhur, yang dimana gunung yang disakralkan oleh masyarakat dan gunung yang dianggap gunung purba, gunung tua, yang dimana dulu sebelum dikenal dengan sebutan Gunung Lawu, yaitu mempunyai nama Gunung Wukir Mahendra. Gunung Wukir Mahendra yang sekarang secara umum dikenal itu Gunung Lawu. Banyaknya patilasan-patilasan atau tempat-tempat di Gunung Lawu, yang dimana tempat-tempat itu masih sering dikunjungi oleh beberapa pendaki spiritual, yang dimana tempat-tempat para leluhur itu yang sekarang menjadi patilasan, tempat yang masih dijaga, diuri-uri oleh para pendaki, yang dimana pendaki yang mempunyai tujuan untuk ini ya, mengetahui atau mengenal tentang tempat-tempat masa lalu, yang dimana di daerah, bukan di daerah puncak ya, tapi di daerah sekitaran Gunung Lawu dan lerengnya itu terdapat banyak banget patilasan-patilasan, yang dimana yang mungkin dulunya merupakan tempat ini ya, tempat persembahan ataupun lain sebagainya. Selain situs dan punden, banyak kalau masyarakat sekitar itu banyak yang menyebut punden. Bedanya dengan candi, kalau candi kan seperti Candi Cetro, Candi Sukuh, terus Candi Ketek, itu nggak disebut punden, disebut candi, yang karena masih berbentuk candi ya. Bedanya seperti situs Kendali Sodo, situs Pangger, terus situs Pelanggatan dan lain sebagainya, itu masyarakat sekitar itu menyebutnya punden. Punden yang Kendali Sodo, punden Pangger atau punden Pasarean. Ya karena di tempat tersebut tidak berwujud bangunan candi, ya mungkin dulunya runtuh atau gimana, tapi di situ ada jejak-jejak yang dimana terdapat batuan-batuan candi, batuan-batuan candi yang dimana udah tidak tertata rapi, udah runtuh, seperti di situs Kendali Sodo. Kalau kita mendengar kata Kendali Sodo itu, kalau kita melihat wayang, kalau di situ diperankan tokoh Anoman, si Kethek Putih, itu nggak asing lagi dengan penyebutan tempat yaitu Kendali Sodo. Ya inilah luar biasanya Gunung Lawu, banyak banget tempat-tempat yang dimana kita bisa belajar sejarah. Biarpun kita ini ya, dalam melakukan perjalanan pendakian gunung itu banyak tujuan, banyak ini ya, banyak wawasan juga saat saya melakukan pendakian gunung, yaitu sejarah-sejarah pengetahuan yang saya pelajari. Situs Kendali Sodo tempatnya berada di ketinggian, yang dimana di situ terdapat juga beberapa peninggalan, bukti-bukti peninggalan ya, seperti batuan-batuan kuno, entah itu dulunya berupa candi atau apa, karena belum ada penelitian secara lebih lanjutnya.
makanya saya juga nggak bisa menyimpulkan dulunya itu tempat apa. Kalau saya sendiri secara secara perjalanan melihat situ-situ ya sepertinya dulunya digunakan untuk tempat pemujaan, pemujaan. Ya kalau kita sekarang sebagai orang Islam ya tempat untuk bersembahyang lah, seperti itu. Ya emang banyaknya peninggalan-peninggalan di masa-masa era kerajaan Majapahit, bahkan sebelum-sebelumnya seperti Kediri. Kalau Singosari emang jarang ditemukan peninggalan era Singosari. Emang kebanyakan itu di era Majapahit, daerah hutan pinus. Ya kalau kita berkunjung ke situs Kendali Sodo itu memang melakukan perjalanan kaki yang sangat jauh juga, lumayan, karena udah merupakan dataran tinggi yang mempunyai ketinggian ya 1000 lebih, 1000 mdpl. Seperti halnya di Candi Cetha, Candi Sukuh, Candi Kethek. Candi Kethek itu lebih tinggi lagi karena dari Candi Cetha itu naik lagi. Kalau kita muncak ke Gunung Lawu via Candi Cetha, terus setelah kita dari base camp terus registrasi, kita udah melakukan perjalanan itu ngelewatin Candi Kethek. Dan ada lagi yaitu situs situs purba ya, karena banyaknya batuan-batuan zaman dahulu, entah itu dulunya digunakan apa, tempat apa, tapi di situ ada peninggalan-peninggalan juga. Dan kampung tua, kampung hilang, kampung Dwarapala, saya sebut aja kampung Dwarapala ya. Secara umumnya disebut seperti itu, dengan munculnya cahaya-cahaya misteri yang dimana cahaya itu menyorot ke atas langsung ke langit. Bahkan di kisah masyarakat nggak sekali dua kali, bahkan sering orang-orang zaman dahulu itu melihat sinar itu menyorot langsung ke langit. Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Bukannya mitos ya, tapi legenda-legenda memang masa lalu itu kadang di luar nalar kita. Kejadian-kejadian aneh itu kadang tidak bisa kita pikir secara logika. Ya itulah kehidupan. Di perjalanan di Pringgondani, terus di Grojogan Sewu, yang dimana merupakan tempat bertapanya Baladewa. Kalau kita melihat wayang, kembali lagi ya, kalau kita melihat wayang pasti kita nggak asing kalau kisah akhir habis peperangan Baratayuda, munculnya para cucu-cucu Pandawa, tempat dimana bertapanya Baladewa yang merupakan eyang dari para cucunya para cucunya Pandawa 5. Nah, itu yang sekarang menjadi tempat pariwisata Grojogan Sewu, yaitu ya kemungkinan dulu nama gelar Resi, terus Grojogan Sewu, Tawangmangu, Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, seperti itu, yang sekarang menjadi nama-nama tempat atau daerah. Ya buat semua sedulur, ya kalau kita mendaki gunung, kalau kita sambil mempelajari pelajaran ya, kalau seperti saya ibaratnya ya, kalau suka sejarah, kalau kita bisa mempelajari dari perjalanan itu pasti ada manfaatnya. Jadi kita nggak sekedar mendaki asal dapat suasana sepi riuh dari perkotaan, terus kita dapat suasana yang indah, kita bisa berfoto apa. Jadi bukan sekedar itu, dari perjalanan itu pasti ada manfaat, ada pengetahuan, ada pengertian. Ya itulah
pentingnya perjalanan, pelajaran dalam perjalanan. Jadi selain itu, kita sebagai pendaki itu kita harus juga ini ya, selain mengetahui peraturan-peraturan di berbagai gunung, yang dimana gunung yang kita daki, sebelum kita mendaki kita harus mengetahui juga peraturan-peraturan yang tertulis, dan kita harus tahu juga tentang peraturan-peraturan yang tidak tertulis. Jadi biarpun tidak tertulis, kita juga harus ini ya, yang namanya sopan santun, tata krama dan lain sebagainya, itu kebanyakan peraturan-peraturan yang tak tertulis. Ya seperti itu, kita harus bisa menjalaninya. Nggak sekedar kita mengerti tentang peraturan yang tertulis saja, yang tidak tertulis kita juga harus bisa memahami. Yaitu kembali pada diri kita sendiri juga sih. Dan bahkan di setiap banyaknya gunung, kalau kita melakukan pendakian ke gunung satu terus berapa hari ke gunung lainnya dan ke gunung lainnya, itu memang berbeda-beda aturan karena beda kawasan juga. Ya, kembali lagi tentang perjalanan belajar sejarah ya, uri-uri budaya. Di Gunung Lawu di setiap bulan Suro itu ada kegiatan yang dimana kegiatan itu ini ya dilakukan untuk uri-uri budaya. Selain uri-uri budaya juga mendoakan para leluhur, yang dimana dari Keraton Surakarta itu melakukan acara-upacara di Gunung Lawu, melakukan perjalanan Gunung Lawu. Tapi ininya dari Surakarta ya. Ya seperti di Bumi Pertapaan Pringgondani, tempat bertapanya para leluhur kita dulu, para raja-raja, Raja Majapahit, terus raja dari kerajaan Surakarta dan lain sebagainya, yang dimana emang di situ kalau kita ke Pringgondani, Bumi Pertapaan Pringgondani, itu terdapat sebuah gua, yang dimana di dalam gua itu terdapat sebuah arca yang dimana kalau kita melihat arca itu kita bisa menyebut yaitu Kebun Danu, arca Kebun Danu. Makanya gua itu disebut juga dengan gua Kebun Danu, karena di dalamnya itu terdapat sebuah arca Kebun Danu. Yang dimana emang Bumi Pertapaan Pringgondani itu hampir setiap hari itu rame. Bumi Pertapaan Pringgondani, pertapaan yang Bancolono, yang dimana tempatnya itu berada di perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Timur, bertepatan di aliran lahar yang sekarang kita sebut kali lah, jalan kali di bawah jembatan, yang dimana di seberang itu merupakan Gunung Mongkrang. Kadang juga ini ya, kalau kita mendengar kata Gunung Mongkrang itu juga menyimpan banyaknya misteri. Ya seperti anaknya Gunung Lawu, Mongkrang, yang dimana emang kebanyakan pendaki kalau mendaki ke Mongkrang itu emang kebanyakan berhenti dan camp di candi, puncak candi 1 dan puncak candi 2. Memang jarang yang sampai ke puncak 2 dan puncak tertingginya itu jarang. Rata-rata di puncak ini ya, puncak candi ya, candi 1 dan 2. Emang Bukit Mongkrang sendiri dia juga mempunyai 3 puncak. Dinamakan bukit tapi dia mempunyai puncak. Kita kembali lagi ke tempat-tempat yang dimana dulunya pernah digunakan para leluhur untuk bertapa atau meditasi dan lain sebagainya.
Ada yang menyebut juga, ada yang menyebut bahwa situs Pangger atau situs Pasarehan. Apakah dari situ Raden Brawijaya atau Raja terakhir Majapahit itu melakukan perjalanan? Apa karena di situ ada situs, ada tempat? Kalau menurut saya enggak, bukan. Dari situs Kendali Sodo, bukan. Itu tempat-tempat yang dimana dulu digunakan untuk para leluhur kita untuk tapa gitu. Seperti saya jelaskan di part 1, di antara Cemoro Sewu, Raden Brawijaya Raja terakhir Majapahit, dan Cemoro Kandang yang Sabdo Palon. Itu di seperti situs Kendali Sodo dan situs Pangger itu berada di ini ya, di daerah Panekan, Magetan. Itu perbatasan langsung dengan Kabupaten Ngawi, yang dimana di daerah Jogorogo, yang Kendal, Jogorogo itu udah masuk Kabupaten Ngawi. Di situ juga terdapat banyaknya situs yang dimana secara umum daerah Jogorogo itu dikenal dengan situs Demangan. Kalau secara orang Jawa menyebut Demang itu kalau sekarang lurah ya, seperti itu kata Demang. Ya entah kenapa situs itu dinamakan situs Demangan, itu juga masih banyak pelajaran yang perlu saya pelajari juga dari perjalanan saya ke tempat itu, yang dimana emang di situ banyak peninggalan jejak sejarah yang merupakan ini ya kemungkinan juga di era Majapahit itu menurut saya, karena dari penemuan berupa ya batuan seperti sendang, yang dimana di situ terdapat sebuah pertirtaan kecil yang tidak seperti pertirtaan lainnya. Ya, secara umum orang desa itu menyebutnya itu Sendang Putri, disebutnya seperti itu, sendang. Jadi di situ terdapat ini ya, seperti batuan andesit, yaitu panjang, yang dimana batuan itu ditata untuk mengalirkan air di sendang tren itu sendiri. Itu beberapa ini ya, penemuan situs yang ada di daerah Jogorogo. Belum di daerah sini yang dimana dikenalnya dengan dulunya merupakan bawahan dari kerajaan Majapahit, yaitu kerajaan Owan. Ya emang kalau kita mendengar kata Lawu itu, kalau kita mau pelajarinya itu nggak akan ada habisnya, banyak banget. Gunung Liliran yang seperti saya ceritakan di perjumpaan sebelumnya, yang dimana di situ merupakan tempat dimakamkannya Aryo Bangsal atau Joko Buduk, yang merupakan putra dari Raden Brawijaya. Itu masih ada kaitannya juga dengan Gunung Lawu ya, karena berada di sisi utara Gunung Lawu.